channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Perempuan yang mendengar dengan baik, ia tidak hanya mendengar dengan telinga, ia mendengar dengan hatinya. Maka subhanallah, pada tingkatan-tingkatan tertentu mereka bahkan bisa mendengar suara kelaparan. Mereka bahkan bisa mendengar suara kekecewaan dalam hati orang lain. Ia bahkan telah mampu menjawab pertanyaan sebelum orang bertanya padanya. Karena ia selama ini menggunakan telinga batinnya, telinga hatinya untuk peka dalam mendengar. Saya punya guru di Jawa Tengah sana, di Indonesia. Satu ketika saya sedang bincang-bincang sama beliau. Ini semasa saya belum berangkat ke Hadramaut ya dulu. Saya ada berguru dengan salah satu kiai besar di Jawa Tengah. Saya sedang belajar sama beliau. Tiba-tiba di tengah dia ngajar, dia begini. Dia panggil istrinya, namanya Maimunah. Mon, kemari. Panggil istrinya bilang, lebih. Ada apa, Kiai? Kami menyebut orang alim di sana Kiai. Dia bilang, ada apa, Kiai? Dia bilang, siapkan makan. Ada orang lapar sedang menuju ke rumah kita. Itu dan subhanallah, ini ya telinga batin yang sangat tajam, bisa mendengar suara laparnya orang di luar rumah sana itu. Dan subhanallah istrinya, karena memang juga sudah terbiasa melihat suaminya seperti itu barangkali, tanpa ada keraguan, dia segera masuk ke dapur, siap-siapkan makanannya, dia dibawa ke depan. Selepas majelis dengan beliau, saya kemudian bertanya sama istrinya, emang betul tadi Kak? Dia bilang, subhanallah Ustazah, saya pas keluar, pas orang itu masuk ke rumah. Begitu saya kasihkan makanan, tak silakan makan. Berlinang air matanya. Dia bilang, ya Allah, sepanjang jalan tadi saya bilang, bagaimana cara saya untuk meminta makan? Bukankah Nabi Muhammad melarang kita untuk minta-minta? Subhanallah, suara rintihannya, hatinya terdengar oleh seseorang yang telah mampu mendengar dengan cahaya Allah. Ada keberkahan di telinga orang-orang yang seperti ini. Semoga menjadi salah satunya. Caranya gimana? Dengarkan yang tidak terdengar. Dengarkan suara suamimu, suara hatinya. Dengarkan suara anak-anakmu yang tidak kau lihat. Belajarlah untuk itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu kamu bisa dapat, kita bisa dapat itu kalau kita mendekatkan hati kita kepada orang-orang tersebut. Ada seorang syekh berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika mereka semuanya melihat ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar, begaduh. Dan orang kalau begaduh kan suaranya kencang-kencang, suaranya kan keras-keras. Apa tuh? Wah, suami istri ini ya. Segitunya di jalanan gitu. Kalau di rumah kayaknya banyak yang melayan. Piring, gelas gitu ya, wajan, penggorengan gitu. Akhirnya kemudian habis mereka lewat tersebut, gurunya tanya sama murid-muridnya, kalian dengar tadi itu yang lihat tadi apa yang terjadi di jalan? Oh iya, suami istri yang bertengkar tadi. Muridnya, istrinya, katanya yang barang muridnya, wah ngeri juga suaminya. Akhirnya kemudian mereka lagi bicara gitu, kata syekhnya bertanya seperti ini, kenapa keduanya mengeraskan suara padahal mereka berdekatan? Memangnya kalau mereka suaranya pelan-pelan aja nggak saling dengar? Dengar juga kan? Tapi kenapa orang kalau begaduh suaranya pasti kencang? Pernah dengar tak orang begaduh suaranya bisik-bisik? Pernah dengar ya? Subhanallah, kenapa begitu gitu? Jadi akhirnya kemudian muridnya bilang, karena dia benci. Betul, tapi kurang tepat. Apa yang lebih tepat? Katanya syekhnya tersebut, karena hati mereka berjauhan. Karena hati mereka berjauhan. Jadi meski fisik badan ini dekat, kalau hatinya jauh, akan terdengar suara yang keras. Para teman-teman saya sekalian, kalau anakmu bersuara keras, kalau suamimu bersuara keras, jangan kemudian bilang, iya ngapain teriak-teriak, saya dengar kok. Atau misalnya, saya tidak tuli. Bukan begitu, tapi bertanyalah, kenapa hati
anak saya tidak dekat pada saya? Kenapa dia merasa harus berteriak? Apakah selama ini saya tidak menjadi pendengar yang baik baginya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata C-nya, coba perhatikan orang. Kalau sedang saling cinta, kalau sedang dekat hatinya, suaranya bisik-bisik. Emang betul? Orang kalau lagi pacaran ya, orang kalau lagi berdekatan mau nikah atau pengantin baru lah, pengantin baru yang halal aja. Pengantin baru, suaranya pelan-pelan. Bang, sudah pagi. Pelan banget suaranya, bisik-bisik gitu ya. Kenapa? Hati mereka dekat. Bahkan kalau hati sudah sangat dekat, bahkan bukan hanya dekat tapi menyatu. Kalau hati sudah menyatu, tidak perlu lagi diungkapkan dengan kata-kata. Gak usah bicara. Pandangan mata sudah menyiratkan segalanya. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada seorang istri lagi sakit, terbaring di atas tempat tidur misalnya, suaminya pegang tangan istrinya, kemudian mengalir air matanya, itu menurut saya lebih indah daripada sejuta kata-kata sekalipun yang mengatakan bahwa aku sedih melihatmu sakit, susah hatiku melihatmu sakit, kamu adalah segalanya bagiku, kamu adalah perempuan yang sangat aku cintai. Gak usah ngomong kayak begitu. Air matamu, air mata suami tersebut dengan dipegang tangannya sudah membahasakan berbagai macam kata-kata. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka sebagai perempuan yang ingin membawa keberkahan, jadilah pendengar yang baik. Allah akan letakkan keberkahan pada telingamu. Kau akan menjadi seindah-indah pendengar yang mampu mendengar bahkan suara kelaparan, bahkan suara kekecewaan, bahkan suara keberatan, bahkan suara tanya dari hati orang-orang yang berada di sekelilingmu tanpa mereka harus menyuarakannya. Gak akan ada lagi anak-anak yang bertanya, mama ini tidak mengerti. Betapa seringnya selama ini anak-anak kita berkata seperti itu. Mama gak ngerti, udah deh mak, gitu. Suaminya, udah deh kamu gak bakalan paham, gitu. Yo, kesian bener. Bukan kesian istrinya, bukan, kesian suaminya, kesian anak-anaknya. Berarti engkau selama ini tidak menjadi pendengar yang baik, belum ada keberkahan dalam telinga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika kau adalah perempuan yang berkah, Allah akan letakkan keberkahan di lisan-lisan. Wah, alangkah sangat indahnya lisan yang ketika berkata menjadi cara Allah untuk meletakkan rahmat di hati hamba-hamba. Kata-katanya indah, suaranya indah, didengar di telinga. Tidak tahukah engkau betapa setiap ucapan-ucapan Nabi Muhammad begitu indah? Tidak tahukah engkau betapa semua sahabat-sahabat mengingat kalimat-kalimat indah yang pernah diucapkan Nabi Muhammad untuknya? Dan coba bertanyalah, selama ini lisanmu penebar keberkahan atau tidak? Lisanmu penebar luka di hati hamba-hambanya Allah? Jangankan orang lain, bahkan ibumu sendiri kecewa dengan lisanmu, suamimu sendiri kecewa dengan lisanmu, anak-anakmu sendiri kecewa dengan lisan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari kita mencari keberkahan. Mari kita menjadi hamba Allah yang berkah. Mari kita mencari kedekatan dengan Allah SWT, menjadikan kita wanita-wanita yang salehah, yang mampu menebar kebaikan bagi sesama kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tanganmu akan menjadi penebar keberkahan. Anakmu kalau sakit, engkau pegang yang sakitnya dengan tanganmu sambil berdoa, sambil komandannya dengan penuh cinta, Allah berikan kesembuhan. Suamimu ketika sedang sakit, kau letakkan tanganmu di badan suamimu yang sakit tersebut, kau pijit ringan suamimu itu misalnya. Jangan sok-sok punya berkah sih, tapi masa
jalan saya memang paling berkah nih. Sakit ya bang? Coba baring. Nggak begitu juga gitu ya. Tapi maksudnya gini, orang tuh kalau punya keberkahan, hatinya penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta kasih, Allah bagi padanya keberkahan, sehingga apapun yang disentuhnya menjadi berkah. Apapun yang disentuhnya menjadi berkah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sentuh apa aja jadi berkah. Bahkan dari sejak kecil, Nabi sentuh kambing, kambingnya langsung punya banyak air susunya. Bukan begitu? Nabi Muhammad naik di atas keledai, bersentuhan keledai tersebut dengan Nabi, keledainya langsung berlari kencang, laju jalannya, laju larinya. Apapun yang disentuh sama Nabi Muhammad menjadi berkah. Kenapa? Karena Nabi adalah bagian dari cara Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jika engkau seperti itu, Allah pun akan jadikan sentuhanmu menjadi berkah. Orang sakit, kamu sentuh, kamu hibur, menjadi sehat, setidaknya jadi lebih ringan sakitnya. Anak-anakmu seperti itu, suamimu, orang tuamu, siapapun. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Kalau kakimu, udah Allah terang-terangan berikan kepadanya keberkahan yang bahkan tidak diberikan kepada yang laki-laki. Al-jannah tahta ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah, berkah luar biasa. Kemudian jika engkau adalah seorang yang berkah, hatimu adalah tempat Allah meletakkan segala keberkahan. Maka setiap yang kau sebut dalam doa-doamu, ketika ada orang-orang berada dalam hatimu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kebaikan-kebaikan pada hamba-hambanya. Sampai-sampai Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mengatakan, kau kira masjid di sana tempatnya? Bukan. Kau kira rumah Allah letaknya di masjid-masjid sana? Bukan. Rumah Allah yang sesungguhnya adalah hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, adalah hati manusia-manusia yang kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidul Habib Umar bin Habib guru saya, beliau mengatakan, penting bagimu untuk di hatimu berada kasih Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, untuk ada kekasih Allah di dalamnya, dalam hatimu. Penting itu menjadikan hatimu menjadi hati yang berkah. Namun jauh lebih penting lagi jika engkau yang berada dalam hatinya salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hati mereka adalah tempat turunnya hujan rahmatnya Allah di atas muka bumi. Saudara sekalian, bagaimana rasanya jika hatimu menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi? Sehingga ketika Allah hendak menghukum karena berbuat dosa dan kesalahan salah satu dari orang yang ada di rumahmu, Allah melihat hatimu dan tidak jadi menurunkan murka tersebut. Karena hatimu adalah hati tempat Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang. Allah bagi kebahagiaan dalam hatimu, bagi kedamaian dan kesenangan dalam hatimu, bagi keberkahan dalam hatimu, meluber, meluas, menjangkau, menular sampai kepada orang-orang di sekelilingmu. Mereka semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.